lagi shalom. Shalom. Mana tangan-tangannya yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Baik. Puji syukur lipat terima kasih patut kita naikkan kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya di sepanjang hidup kita, sehingga sampai sekarang kita masih ada di mana kita ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya juga mengucap syukur berterima kasih kepada Ibu Asrama yang sudah memberikan saya kesempatan untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Alkitab yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai yang keempat. Sekali lagi, nats firman Tuhan di saat ini kita akan bacakan, yaitu pada 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama dari ayat 1 sampai 4, kita baca bersama-sama. Namun sebelum itu saya akan membaca judul perikopnya, yaitu kemenangan atas Moab dan Ammon, akhir pemerintahan Yosafat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Yahudi. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyeberang ke Bantul. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni yang ini. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Baik, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberi tema yaitu cara orang Kristen untuk menghadapi masalah. Sekali lagi, tema yang akan kita pelajari di hari ini yaitu cara orang Kristen untuk menghadapi masalah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus mengetahui cara untuk menghadapi masalah? Karena apa, saudara? Masalah seringkali membuat kita jatuh. Masalah seringkali membuat kita untuk menjauh daripada Tuhan. Bahkan masalah seringkali membuat kita untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sangat penting untuk mengetahui cara untuk sebagai orang Kristen untuk menghadapi permasalahan. Nah, kalau kita lihat di nas kita ini, saudara, kita sebelum kita menjawab sana, kita perlu mengetahui siapa Yosafat ini. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 17 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5, di situ dikatakan bahwa dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dari dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengukuhkan kerajaan yang ada di bawah kesukaannya, kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yosafat ini adalah anak dari Raja Yehuda, yaitu Asa. Dan setelah Asa meninggal, yang menggantikan Asa ini anaknya itu Yosafat. Jadi Yosafat ini adalah Raja Yehuda, dan Yosafat ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena ia takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengukuhkan kerajaannya. Tuhan mengukuhkan kerajaan, Tuhan menyertai dia, Tuhan membuat ia menjadi orang kaya, menjadi orang yang terhormat. Inilah keuntungan ketika ia takut akan Tuhan. Begitu juga dengan kita, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan, disertai Tuhan terus. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi masalah. Saya akan membagi 2 hal. Yang pertama, cara orang Kristen untuk menghadapi masalah yaitu jangan pernah kehilangan iman. Kalau kita lihat di ayat 3 dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika Yosafat orang yang takut akan Tuhan, tetapi masalah masih tetap datang kepadanya. Pada saat itu Bani Moab dan Bani Ammon datang untuk berperang melawan Yosafat. Ini suatu masalah yang besar buat Yosafat. Ketika Bani Moab dan Bani Ammon dengan suatu laskar yang besar, artinya mereka dengan pasukan yang besar datang untuk menyerang Yosafat. Di situ Yosafat menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas.
tetapi dalam ketakutan, dalam kecemasannya itu, dia tahu cara menghadapi masalah itu. Yaitu apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan imannya, karena dia yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong kehidupannya, saudara. Sehingga ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak mengambil keputusan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dia tidak mengambil keputusan untuk mencari bantuan di sekitarnya, tetapi dia datang kepada Tuhan karena dia yakin percaya Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Dunia sekarang ini penuh dengan berbagai-bagai konflik, berbagai-bagai peristiwa, berbagai-bagai masalah dunia sekarang ini. Di Indonesia saja banyak sekali masih belum selesai yang namanya COVID-19, dan bahkan ada Omikron. Saudara-saudaraku, mungkin ini yang membuat kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir. Tetapi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah kehilangan iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan cuma hanya masalah sekecil, masalah besar, masalah kecil, jangan pernah membuat kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari, dunia semakin hari semakin jahat, semakin banyak tantangan dan persoalan yang akan menguji iman kita. Tetapi apakah kita akan terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan? Banyak sekali orang-orang yang ingin menyesatkan kita. Tapi mari saudara, tetap kuat, tetap berpegang teguh pada iman kita. Yakin dan percaya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dan kita tidak kehilangan iman kita, maka Tuhan akan menyertai, menolong kehidupan kita. Amin. Tuhan akan terus memberikan kita jalan keluar, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, yang terus menyertai dan melindungi kehidupan kita. Saudara-saudara pun diberkati Tuhan, mungkin kita di hari-hari ini banyak sekali menghadapi permasalahan. Banyak masalah yang kita hadapi, keluarga kita banyak masalah yang dihadapi. Kita mungkin sedang dalam masalah ekonomi, terjadi kekurangan ekonomi. Itu yang mungkin membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi saudara, sekali lagi, dalam ketakutan kita, mari jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah kita kehilangan iman kita. Tetap berpegang teguh pada iman kita, yakin percaya Tuhan pasti menolong menyertai setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, di tengah-tengah dunia ini Tuhan pasti menyertai melindungi setiap kita ketika kita mau beriman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara-saudara, walaupun banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak persoalan yang mungkin membuat kita cemas, kita takut, tapi jangan pernah kehilangan iman. Nah, jadi saudara-saudara pun yang berkati Tuhan, hal yang kedua, cara yang kedua yang saya mau bagikan, bagaimana cara orang Kristen untuk menghadapi masalah yang kedua, yaitu jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita lihat di ayat 3 dan 4 sampai ayat 3 dan 4 di situ dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut, ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku diberkati Tuhan, yang diberkati Tuhan, ketika Yosafat mengalami kesesakan, ia tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, tapi ia mengajak seluruh Yehuda untuk datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena Yosafat menyadari di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yosafat menyadari di dalam persekutuan dengan Tuhan ada jalan keluar yang benar dan ada pertolongan. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita, saudara. Ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami penderitaan, permasalahan, mari datang bersekutu dengan Tuhan. Datang berdoa dan berseru pada Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Yakin percaya Tuhan pasti menolong menyertai setiap kehidupan kita. Ia Allah yang sangat mengasihi kita. Ia pasti menyertai kehidupan kita, memberikan kita jalan keluar. Kalau kita lihat Daud di Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan, dia merasa tenang. Begitu dengan kita, ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kedamaian, kita akan memperoleh jalan keluar dari setiap masalah kita. Ketika kita terus berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kita alami. Amin. Yang akan percayalah, Tuhan yang kita sembah,
ketika kita terus berdoa dan berseru kepadanya, Ia tidak akan meninggalkan kita. Ia terus menyertai kita sampai kapanpun, sampai kita akhir hidup kita. Tuhan tetap menyertai ketika kita terus berserah kepadanya. Saudara-saudaraku diberkati Tuhan, ketika Yosafat tidak kehilangan imannya kepada Tuhan, ketika Yosafat tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tetapi ia berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan ia kemenangan yang besar. Kalau kita lihat di ayat 22 sampai yang ke-24, di sini dikatakan bahwa ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amun dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memenangkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat lasar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Inilah ketika kita tidak kehilangan iman, ketika Yosef tidak kehilangan iman dan tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan kemenangan tanpa mereka turun berperang. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Inilah suatu mujizat yang terjadi ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan dan kita tidak kehilangan iman kita, dan kita tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tetapi terus mendekatkan diri kepadanya, maka kita akan memperoleh kemenangan dari setiap masalah kita. Kita akan menjadi kuat. Kita akan memperoleh mujizat-mujizat yang daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kena percayalah, Tuhan pasti menolong dan menyertai ketika kita mau berseru meminta pertolongan daripadanya. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya katakan, di tengah permasalahan sekarang dunia banyak mengalami masalah, dan mungkin itu membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir. Tapi sekali lagi, jangan pernah kita kehilangan iman kita, jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi mari tetap mempererat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadilah pekerja-pekerja yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang tetap berpegang teguh kepada firman-Nya, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Jadi kembali lagi saudara, bagaimana cara orang Kristen, bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk menghadapi masalah? Yang pertama apa? Jangan pernah kehilangan iman. Yang kedua, jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yakin percaya ketika kita melakukan dua hal ini, Tuhan akan ada bersama kita, berperan bersama kita dalam menghadapi setiap permasalahan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, dan kita tidak hanya mendengarkan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap setia kepada Tuhan. Haleluya.